Selamat malam kawan-kawan semua. Eh, yang pertama mungkin saya mau straight to the point ya. Kenapa kemudian pekerja kampus mesti berserikat? Satu, saya hendak menangkap pesan yang disampaikan oleh Bung Arif tadi gitu ya. Tadi menyinggung soal beban kerja administrasi, soal kesejahteraan dan sebagainya. Begitupun dengan hal yang mempertemukan kawan-kawan, kemudian bersepakat mendorong pembangunan satu organisasi bersama yang kita sebut dengan Serikat Pekerja Kampus gitu. Kendati pun kemudian sebenarnya perdebatan yang muncul adalah bahwa yang punya problem di kampus tidak hanya dosen-dosen gitu ya, tapi juga termasuk tenaga kependidikan, termasuk banyak hal ya di kampus ya, teman-teman security, pekerja magang, laboratorium dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat kita bersepakat bahwa penamaan Serikat Pekerja Kampus itu hendak menampung keseluruhan kawan-kawan yang menjalani kerja di kampus, tidak hanya dosen tetapi juga teman-teman secara keseluruhan. Nah, pada dasarnya memang pertemuan kita bermula ketika munculnya Permenpan yang 1 2023 ya tentang penetapan angka kredit jabatan fungsional. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bung Arif tadi bahwa banyak kawan-kawan yang kemudian protes, meluapkan kemarahan, dumel, tetapi kalau kita memahami persoalan itu kan tidak akan mungkin cukup menjelaskan masalah hanya dengan marah gitu ya, hanya dengan ngedumel, hanya dengan mencak-mencak dan lain sebagainya. Kami beranggapan bahwa kemarahan itu mestinya kan diorganisir gitu, dan salah satu cara mengorganisir kemarahan itu tentu saja melalui serikat. Itu yang kemudian kita gunakan sebagai argumentasi dasar kenapa kemudian penting untuk membangun serikat di kalangan pekerja kampus. Yang harapannya itu bisa mengakomodasi semua kepentingan di kampus, dosen, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Karena bagi kami, serikat itu adalah tempat atau alat bagaimana kemudian memupuk solidaritas itu gitu ya. Apa yang dirasakan oleh Bung Arif di Palangkaraya adalah hal yang juga mestinya kita rasakan bersama. Ada empati kemudian yang dimunculkan dengan cara berserikat. Karena kita lihat selama ini ada problem dengan membangun solidaritas sekaligus mengorganisir perlawanan. Prinsip saya, hanya dengan gerakan yang terorganisir, gerakan yang kemudian terpimpin, itu yang bisa membuat pekerja-pekerja kampus itu bisa berhadapan-hadapan dengan kepentingan kekuasaan yang selama ini kita anggap bagian yang turut serta menindas teman-teman di kampus gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai penundukan terhadap dosen. Kalau kita pandang hanya pada wilayah asbabun nusul atau politik hukum munculnya kemarin Permenpan RB 1 2023 itu. Karena kawan-kawan memahami bahwa Permenpan RB itu sebenarnya adalah legitimasi kekuasaan yang akan dijadikan sebagai alat kontrol terhadap pekerja-pekerja kampus begitu. Makanya kan kemarin kalau kita kuliti Permenpan RB yang 1 2023 itu tidak semata-mata soal beban kerja administratif, pergantian sister berkali-kali, aplikasi-aplikasi yang lain yang memusingkan, yang sampai tadi Bung Arif mengatakan ya kami sampai lupa kemudian kewajiban utama kami di wilayah pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu. Tetapi ada upaya pendudukan lain yang kemudian tersimpan di dalam Permenpan RB 1 2023 itu. Sebagai contoh misalnya ada upaya mengintegrasikan sektoral ini di wilayah pendidikan ke dalam wilayah mesin kerja birokrasi. Kan lucu gitu ya. Bagaimana mungkin misalnya sektor pendidikan di wilayah perguruan tinggi misalnya kemudian ingin diintegrasikan ke wilayah mesin kerja birokrasi. Kan yang ditempatkan sebagai regulator adalah Permenpan RB gitu ya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi. Kan lucu. Itu ibaratkan yang gatal itu kepala yang digaruk wilayah perut misalnya gitu. Agak susah diterima ketika kemudian secara prinsip bisnis proses di perguruan tinggi itu kemudian diatur dan diobok-obok oleh kementerian yang sebenarnya tidak relate secara langsung dengan kepentingan perguruan tinggi itu. Belum bicara soal politik partisipasinya gitu ya. Saya pikir ini gejala umum. Tidak hanya kita rasakan di sektor pendidikan, di perguruan tinggi, tetapi juga hampir semua sektor. Hampir semua produk-produk hukum yang dibuat memang
ada masalah dengan politik partisipasinya, tidak pernah diberikan ruang yang cukup dan memadai untuk terlibat di dalam perumusan kebijakan-kebijakan di level regulasi itu. Padahal yang merasakan secara langsung adalah teman-teman dosen, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Jadi itu poin pertama kenapa kemudian kami beranggapan, kami di SPK maksudnya, beranggapan bahwa dengan cara berserikatlah kita bisa mengorganisir diri gitu. Dengan cara berserikatlah kita bisa memimpin gerakan ini agar lebih rapi begitu. Karena kalau gerakan kita cenderung masih sporadis, ya jangan pernah berharap mimpi soal memenangkan tuntutan-tuntutan yang memang berkaitan dengan kepentingan pekerja kampus. Itu satu soal gitu ya. Yang kedua, saya setuju dengan Bung Arief tadi gitu ya, bicara soal kesejahteraan. Sebenarnya beberapa teman-teman di SPK, teman-teman dalam pengertian kawan-kawan yang memang tergabung di SPK dan menginisiasikan pendirian SPK yang kemudian melakukan riset, termasuk survei soal kesejahteraan. Misalnya kemarin ada survei yang dibuat oleh Mbak Kanti dan Mbak Nabila gitu dan kawan-kawan yang lain yang juga tergabung di SPK yang mencoba mencari lebih jauh bagaimana situasi kesejahteraan dari pekerja kampus, salah satunya teman-teman dosen gitu ya. Ya akhirnya survei itu menemukan satu fakta bahwa kondisi dosen pun ternyata juga sangat memprihatinkan begitu. Kalau dikalkulasikan bahwa sekarang ada sekitar 300.000 dosen, ada 4.600 kampus gitu ya yang tersebar di wilayah Indonesia. Ada sekitar 1.200 responden yang kemudian disurvei oleh kawan-kawan yang kemarin sempat dipublis di Momentum Media itu, yang menggambarkan bahwa ya situasi kesejahteraan teman-teman dosen ini belum tendik gitu ya, belum tenaga kependidikan. Itu memang jauh dari harapan, jauh dari ekspektasi. Makanya ketika Bung Arief mengatakan, ya saya sampai lupa semua tugas-tugas saya karena ya terfokus dengan mencari duit gitu ya. Itu memang kondisi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kawan-kawan. Lebih dari setengah dari 1.200 responden itu rata-rata pendapatannya memang sekitar 3 juta rupiah gitu. Itu kalau dibulatkan. Kalau kita komparasikan misalnya dengan upah minimum provinsi, rata-ratanya untuk tahun 2023 itu kan 2.900.000-an ya, rata-rata UMP seluruh Indonesia. Jadi tidak jauh beda begitu. Sementara 50% diantaranya menurut survei yang dilakukan itu, rata-rata pengeluaran bagi teman-teman, terutama yang berkeluarga, punya anak, 1, 2, dan seterusnya, ya rata-rata pengeluaran sebulan itu 3-10 juta. Ya tidak bisa mengcover kebutuhan kawan-kawan. Makanya ada semacam flyer yang kemarin kita buat menjelang kongres itu yang cukup banyak dikomentari itu. Masuknya susah, kerjanya susah, ya sejahteranya pun susah gitu. Itu menggambarkan betapa memprihatinkan kondisi kesejahteraan teman-teman dosen, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Itu alasan kedua gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan, terlalu ekonomisme gitu ketika bicara soal kesejahteraan. Tapi itu fakta yang tidak bisa kita ingkari. Itu memang hampir semua dirasakan oleh teman-teman, baik dosen ataupun tenaga kependidikan. Nah, alasan berikutnya menurut saya, kenapa mesti kerja kampus berserikat, itu juga tidak boleh kita nafikan soal belum sepenuhnya kita dapatkan kebebasan akademik di kampus. Kita tidak bisa menyempitkan makna kebebasan akademik hanya sebatas tridharma itu, gitu ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tidak. Kalau kita pakai definisi standar UNESCO misalnya di tahun 1997 di dalam rapat umum, UNESCO akan memberikan definisi yang cukup eksplisit apa yang dimaksud dengan kebebasan akademik gitu. Jadi kebebasan akademik menurut UNESCO itu tidak hanya bicara soal hak atas kebebasan mengajar, kebebasan berdiskusi, kebebasan untuk riset ya, termasuk menyebarkan hasil-hasilnya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, kebebasan untuk tidak mendapatkan sensor secara institusional gitu ya, itu yang kerap kali juga kita dapatkan. Termasuk menurut UNESCO, kebebasan akademik itu adalah kebebasan untuk terlibat di dalam keputusan-keputusan politik, baik di dalam ataupun di luar kampus. Tapi kalau mendengar cerita dari kawan-kawan Papua ya, kemarin sayang sekali karena alasan persekusi, kekhawatiran persekusi, kawan-kawan di Papua itu bukan menolak, tetapi belum siap untuk menyampaikan secara terbuka apa yang dialami di sana gitu. Ceritanya sederhana gitu ya. Mereka mendapatkan persekusi karena persoalan atau tindakan diskriminatif karena persoalan etnisitas gitu. Bahkan
dalam wilayah kebebasan akademik yang saya maksud tadi, salah satunya adalah soal kebebasan riset, mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Bahkan untuk mengakses riset, termasuk kepentingan pembiayaannya, itu dibatasi oleh birokrasi kampus di sana. Menurut saya itu adalah gambaran betapa kemudian kebebasan akademik itu belum kita peroleh sepenuhnya di Indonesia. Itu yang menjadikan satu alasan kenapa kemudian ya serikat mesti kita dorong. Bagaimana sekaligus bicara kesejahteraan, bicara soal juga masalah kebebasan akademik. Karena kalau mengutip Terence Karani gitu ya, profesor yang memang sudah lama melakukan kajian dan riset soal pendidikan di University of Lincoln di Inggris, dia bilang, ya hak kita untuk melakukan penelitian, pendidikan, dan pengabdian itu hanya bisa kita peroleh dengan layak di bawah pelaksanaan kebebasan akademik sepenuhnya. Gitu. Tanpa itu kita tidak bisa dapatkan. Kalau kita kutip dari data kami di KIKA misalnya gitu ya, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik di tahun 2023 ini, itu sempat meluncing satu laporan yang basisnya memang adalah pengaduan gitu ya. Berdasarkan data kami, pengaduan yang menyangkut upaya pengekalan terhadap kebebasan akademik di kampus, di tahun 2022, itu ada 43 kasus yang masuk di KIKA, yang kemudian meminta solidaritas dan advokasi berkaitan dengan pengekalan kebebasan akademik itu. Itu kecenderungannya bahkan naik gitu ya, grafiknya naik kalau dibandingkan tahun 2021. 2021 itu kami menerima laporan 29. Artinya, bukan hanya soal angka-angka grafik yang naik, tetapi kita mesti melontarkan kritik bahwa negara selama ini, melalui pemerintah, itu juga tidak cukup awas terhadap bagaimana upaya pemenuhan kebebasan akademik di kampus. Bahkan dalam banyak kasus ya, saya ulangi, dalam banyak kasus, bahkan negara melalui pemerintah termasuk pelaku yang kemudian melakukan pengekalan itu. Sebagai contoh, kalau kawan-kawan tadi misalnya Bung Arief mengatakan ada aspek politik yang tidak bisa kita nafikan di kampus gitu ya. Di kampus ada upaya menyandra birokrasi yang juga turut dikontribusikan oleh kepentingan kekuasaan. Misalnya kalau kawan-kawan baca setiap kasus di UI, kasus di UNES, kasus di kampus-kampus lain, yang mesin birokrasinya, sebut saja rektor misalnya, yang kok seolah-olah menjadi barisan pelopor utama dari kekuasaan untuk mengekang kebebasan akademik mahasiswa, itu karena memang ada upaya menyandra rektor ini dalam proses pemilihan rektor gitu ya. Kalau di dalam Permendikbud Dikti 19/2017 yang sudah dirubah menjadi Permendikbud Dikti 21/2018, ya jatah suara 35% ini kan sebenarnya menyandra mereka-mereka yang ingin mengajukan diri bertarung di dalam pemilihan rektor. Ya sederhananya, saya berikan suara 35% karena memang itu adalah hak tanda petik gitu ya. Hak yang dipaksakan di dalam ketentuan itu yang kemudian merubah konstelasi politik yang menyandra kepentingan rektor. Jadi jangan heran kalau banyak kasus rektor-rektor adalah mesin pemukul atau mesin penggebuk kekuasaan yang paling sering kita dapatkan di dalam berbagai banyak kasus gitu. Itu yang kami maksud sebagai bagian dari upaya pengekalan kebebasan akademik. Nah, setidak-tidaknya tiga aspek ini menurut saya menjadi penting untuk kita garis bawahi sebagai alasan mendasar kenapa kemudian serikat itu mesti lahir gitu. Kalau ada yang mengatakan lantas apa bedanya dengan organisasi-organisasi sebelumnya misalnya. Ada banyak organisasi yang dibentuk oleh dosen-dosen, tenaga kependidikan, koperasi, macam-macam. Ya kita ingin mendorong bahwa selain ini bicara soal lembaga, organisasi, dalam konteks ketenagakerjaan, karena kita bicara soal relasi atau hubungan industrial, di sana ada perjanjian, ada pekerjaan, dan ada upah begitu. Itu mindset yang mesti kita rubah bahwa sebenarnya relasinya adalah relasi kekuasaan, relasi ketenagakerjaan yang hendaknya itu dimasukkan ke dalam rejim ketenagakerjaan. Jadi tidak lagi tunduk dalam rejim pendidikan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir saya ingin sekaligus juga mengklarifikasi gitu ya. Ada banyak orang bahkan pemerintah sendiri birokrasi yang menanyakan kok dosen-dosen misalnya gitu ya atau ketenaga kependidikan yang ASN itu seorang bergelora membangun serikat, apakah mungkin misalnya ASN itu berserikat atau PNS lah ya, berserikat gitu tanpa mengecilkan kawan-kawan yang non PNS? Ya sebenarnya kalau kita lihat
pendekatan regulasinya ya, memang di dalam Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh yang 21 2000 ada ketentuan di pasal 44 yang mengatakan bahwa ya ASN juga punya hak berserikat. Tetapi ada klausul berikutnya yang mengatakan bahwa hak berserikat PNS atau ASN lah sebutannya, itu harus diatur secara spesifik. Nah, kalau dulu tunduk di dalam Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang 74 itu, maka otomatis yang dimaksud dengan aturan khusus itu kan adalah Undang-Undang ASN kan, 5 2014. Nah, problemnya adalah mandatori untuk pengaturan lebih lanjut soal hak berserikat ASN itu tidak diatur oleh pemerintah. Sementara yang kita maknai sebagai organisasi para ASN itu hanya terbatas di Korpi selama ini kan. Itu semacam upaya penundukan juga ketika kemudian serikat untuk ASN itu dikunci atau dilokalisir hanya kepada serikat tunggal yang bernama Korpri gitu. Padahal kalau kawan-kawan memahami dengan baik, Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh yang 21 2000, Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang PPHI yang 2 2004, bagaimanapun serikat itu selalu dimaknai punya prinsip atau sifat yang mestinya kan bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis. Di mana bebasnya, di mana terbukanya, di mana demokratisnya kalau kemudian kita dipaksakan tunduk ke dalam satu terikat tunggal yang bernama Korpri. Makanya kemudian kami beranggapan bahwa kebebasan berserikat bagi teman-teman termasuk yang ASN sekalipun mestinya itu dibuka secara luas. Orang-orang yang selalu menyebut bahwa ASN nggak boleh berserikat, bahkan ada yang lebih gila gitu. Dia bilang ASN kan yang ngasih makan negara, yang ngasih makan pemerintah itu nggak boleh berserikat, bahkan tidak boleh mengkritik pemerintah gitu ya. Dia nggak pernah berpikir dengan baik gitu ya, bahwa yang ngasih makan kita kan rakyat gitu. Tanggung jawab kita ke rakyat bukan kepada pemerintah gitu. Pemerintah kan tugasnya mengadministrasikan semua pajak-pajak yang dibayar oleh rakyat itu. Mereka juga ahistoris gitu. Kalau teman-teman baca bukunya John Ingelson di dalam Buruh, Serikat, dan Politik di Indonesia, bahkan Ingelson menguraikan dengan baik bahwa salah satu sektor yang pertama kali mendirikan serikat, menjadikan serikat sebagai tumpuan, sebagai alat perjuangan, itu justru tenaga-tenaga kependidikan gitu ya. Dulu guru-guru ya, karena belum ada universitas. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa dosen-dosen, tenaga kependidikan, semua pekerja kampus, even yang ASN atau yang PNS, itu tidak boleh berserikat, itu berarti dia ahistoris dengan sejarah bangsanya sendiri. Sampai kira itu, Mbak Roro.